Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan kita, karena Tuhan kita yang setia, Tuhan yang sanggup menerima kita dengan apa adanya. Segala kelemahan yang punya, Tuhan yang memperlengkapinya. Mari dengan penuh semangat dan penuh sukacita, kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sama seperti kita juga ada orang yang luar biasa. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, Dia yang sungguh menjaga kita, memelihara kita sepanjang waktu. Kita mau terus kembali kepada Tuhan kita. Katakan, Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku tak selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Amin. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita setia. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Tuhan. Amin. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku. Kasih-Mu kepadaku, kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Amin. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, senang sekali bisa menyapa Anda melalui rehat renungan hati sehat yang dipersembahkan oleh Gereja Baptis Indonesia Ngatindegaran, Yogyakarta. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita akan ambil waktu untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan saat ini ya Bapa, biarlah kami bisa belajar akan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus menuntun kami dan
menolong kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu kedua bulan Agustus dan sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita pada tanggal 17 Agustus ya. Kemerdekaan yang ke-76. Sejarah mencatat bahwa bangsa ini telah dijajah selama 350 tahun lebih. Dan ada sistem kerja paksa yang diwajibkan bagi setiap orang pribumi kala itu yang disebut dengan Rodi dan Romusa. Akhirnya Indonesia boleh melewati masa-masa kelam dan mengalami kemerdekaan. Sejak saat itu hingga hari ini, sudahkah kita menikmati kemerdekaan itu? Atau kita masih menjadi pribadi yang hidup di dalam penjara perbudakan, menjadi pribadi yang minder, pesimis, dan bermental budak? Atau justru kita menjadi pribadi-pribadi yang menggunakan kemerdekaan ini sebagai jalan untuk merugikan orang lain? Saudara, merdeka di atas kertas belum tentu benar-benar merdeka dalam kehidupan nyata. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita saat mengikut Kristus. Pertanyaan datang kepada kita, selama kita mengikut Kristus dari dulu sampai hari ini, sudahkah kita benar-benar menikmati kemerdekaan? Mari kita bersama-sama membuka ayat firman Tuhan di dalam surat Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Judul perikopnya adalah dua macam perhambaan. Saya akan membaca mulai ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, Kristus telah memerdekakan kita dari dosa, supaya kita memiliki hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Namun terkadang orang hanya mengingat awalnya, yaitu pada saat dimerdekakan, tetapi melupakan bahwa ada hal yang perlu dilakukan, yaitu mengalami pengudusan hidup. Faktanya, kita masih sering menyimpang hal-hal negatif dalam kehidupan kita yang membuktikan bahwa kita masih belum sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan di dalam Kristus. Ada beberapa bagian dari firman Tuhan yang akan kita lebih dalam pelajari. Jadi mari kita melihat pertama perubahan status kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ayat 17 dan 18 sudah kita baca bersama, dan kita melihat di situ bahwa orang-orang yang menghamba pada dosa adalah orang-orang yang takluk, tidak berdaya terhadap dosa, dan tunduk pada otoritas dosa. Dikatakan bahwa siapa yang menjadi tuan kita, kepada dialah kita menyerahkan hidup. Dan ketika kita menjadi hamba dosa, jelas bahwa tuan kita adalah si jahat atau iblis. Kita menjadi hamba dosa dan kita menjadikan iblis sebagai tuan kita. Tetapi syukur kepada Allah, di dalam ayat 18 kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi sebagai orang yang merdeka, kita telah diubah, tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Bagian yang kedua, penyerahan hak atas otoritas. Ayat 19 berkata, "Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan
yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Faktanya, Anda dan saya adalah orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Benar bahwa tadinya kita adalah hamba dosa, tetapi kasih karunia Kristus menjadikan kita hamba kebenaran. Kita dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari perhambaan akan kuasa dosa. Kita menjadi orang-orang merdeka. Dalam Yohanes 8, Yesus berkata seperti ini di ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah anugerah bagi setiap orang yang memilih untuk percaya kepada kasih karunia-Nya. Dan kemerdekaan itu perlu dinikmati dan dilakukan, ditunjukkan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, berapa banyak orang percaya yang hingga saat ini bertahun-tahun menjadi orang percaya tetapi hidupnya tidak berubah, tidak mengalami pengudusan, tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami perubahan pola pikir, dan tidak menyerahkan otoritas hidupnya ke tangan Allah. Pada suatu hari ada seseorang yang menelpon saya dan berkata, "Bu, saya butuh bantuan." Kemudian kami berkomunikasi lewat telepon. Saya tanya kepada dia apa yang perlu dibantu. Dan dia berkata, "Bu, saya sudah 20 tahun menjadi orang percaya. Tetapi saya tidak menikmati sukacita, sungguh-sungguh merasa sukacita dan diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Saya merasa hidup saya masih terbelenggu oleh dosa-dosa masa lalu saya." Kemudian saya bertanya kepada dia, "Dalam hal apa?" Dan dia kemudian menjawab, ada begitu banyak luka di dalam hidupnya yang membuat dia sulit untuk hidup merdeka. Seperti satu kakinya masih terikat di belakang dan kaki satunya melangkah. Jadi ketika kaki yang satu ini melangkah dan kaki yang satu lagi masih terikat, dia sulit untuk maju. Dan kemudian kami mulai berdoa dan Roh Kudus menuntun dia untuk mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita sulit menikmati kemerdekaan. Kebohongan, ketidakjujuran, karena itu kan menuju kepada kebaikan, tidak apa-apa. Sedikit bohong-bohongan sedikit tidak apa-apa. Curang-curang sedikit tidak apa-apa. Toh itu wajar. Saya mau katakan, yang wajar itu belum tentu benar. Kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Dan tantangan kita sebagai orang percaya di dunia ini yang sudah dimerdekakan, kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kebenaran. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Yang ketiga, merdeka seutuhnya terlihat dari perilaku. Saudara, kemerdekaan adalah keleluasaan untuk melakukan apa yang benar. Artinya kita kembali kepada tujuan Allah untuk menciptakan kita, yaitu untuk memuliakan Dia melalui kehidupan kita. Agar tujuan ini tercapai, kita perlu menundukkan diri kepada Kristus, belajar untuk melakukan apa yang benar, bukan apa yang wajar. Kita perlu terus melihat diri sendiri. Apakah ada hal-hal yang masih membelenggu kita untuk menikmati kemerdekaan di dalam Kristus? Sebab rugi sekali bagi kita jika kita sudah dimerdekakan mungkin sejak puluhan tahun yang lalu dengan kasih karunia-Nya, tetapi hingga saat ini hidup kita tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pengudusan,
tidak berubah semakin serupa Kristus, siapa yang rugi? Kita. Karena kita tidak bisa menikmati kemerdekaan itu. Mungkin kita bergumul dalam beberapa bagian kehidupan kita, tetapi saya mau katakan saudara, Anda dan saya bisa keluar dari belenggu itu, sebab kita sudah dimerdekakan. Mari kita hidupi kemerdekaan kita di dalam Kristus dengan bertumbuh dalam karakter serupa Kristus. Mari kita sama-sama renungkan. Apakah saya sudah benar-benar menikmati kemerdekaan dalam Kristus? Apakah Anda sudah benar-benar menikmati kemerdekaan di dalam Kristus? Apa buktinya? Atau adakah hal-hal yang masih membelenggu Anda dan saya? Dan jika ada, sudahkah Anda dan saya jujur mengakui di hadapan Tuhan mengenai hal itu? Saudara, jangan sia-siakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Saudara, kiranya di waktu-waktu ini kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam pengudusan ke arah Kristus. Kita menjadi pribadi yang menikmati kemerdekaan, menjadi pribadi yang penuh dengan keterbukaan di hadapan Tuhan untuk diubah sesuai dengan karakter Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menyelidiki batin kami, pikiran kami, dan Roh Kudus yang akan menuntun kami jika ada belenggu yang masih mengikat kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami bisa mengakui di hadapan Engkau, dan kami dimerdekakan, menikmati kemerdekaan itu di dalam kehidupan kami secara nyata. Terima kasih ya Bapa, berkatilah bangsa kami menjadi bangsa yang terus maju, diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.